wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Rosinta Sony Anggraini, MKop, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti mata kuliah agama pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Damara Lady Melanda sebagai moderator dan Linda Safiasari, Halimatus Sadia, serta Fernando Rizky sebagai materi serta anggota kelompok Yasinta Aulia, Reni Tria Anggraini, dan Tasya Artemivia Putri. Adapun topik yang kita bahas pada presentasi kali ini adalah sejarah perkembangan agama Katolik di Indonesia dan di dunia. Untuk selanjutnya, marilah kita masuk ke pemateri pertama. Untuk pemateri pertama, kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadia. Di sini saya sebagai presentator pertama. Topik yang akan saya bahas yang pertama yaitu latar belakang agama Katolik. Sejarah penyebaran agama Katolik di Indonesia tidak lepas dari pandangan bangsa Barat yang datang ke Indonesia yang menemukan banyak rempah-rempah serta kekayaan alam. Selain untuk perdagangan, ada pun misi lain yaitu penyebaran iman Kristiani. Kata Katolik berasal dari bahasa Yunani, yaitu Katolikos, yang artinya universal. Sedangkan budaya adalah suatu khas yang selalu dimiliki oleh setiap daerah. Dalam kamus KBBI, Indonesia budaya diartikan sebagai hasil dari pemikiran dan akal budi manusia. Contohnya teknologi, adat istiadat, dan model pakaian. Nama saya Fernando Rizky dari kelompok agama. Ingin melanjutkan presentasi dari teman-teman. C. Agama Katolik di Pulau Jawa. Penyebaran agama Katolik di Pulau Jawa tidak dapat berjalan seperti daerah Maluku atau bagian Indonesia bagian timur. Ini disebabkan karena Portugis tidak dapat menancapkan pengaruh dan kekuasaannya di Jawa akibat permusuhan dengan orang Jawa yang pada saat itu di bawah oleh kepemimpinan Sultan Demak. Agama Katolik pada awal penyebaran di Jawa hanya dapat masuk di daerah ujung timur, tepatnya yaitu di daerah Blambangan dan Panarukan. Masuknya misionaris Katolik ke daerah tersebut dimungkinkan dengan adanya orang-orang Portugis. Pada tahun 1579, seorang imam Jesuit yang bernama Bernardino Ferrari telah bekerja di Panurakun, dan pada tahun 1584 kelompok Imam Birawan Capu Cicin dari Malaka menyebarkan agama Katolik di Blambangan. Berlanjut pada masa pemerintahan peralihan Inggris di Jawa tahun 1811 sampai 1816 yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles, yang wala berlangsung singkat namun membawa perubahan penting dalam tatanan keagamaan di Pulau Jawa. Dalam perkembangannya, Raffles melihat sesuatu yang unik di Pulau Jawa, yaitu keberagamaannya dan kebebasan memilih agama.
Kepercayaan orang Jawa tidak tersentuh oleh pengaruh Barat, dan otoritas VOC pada masa itu sangat berhati-hati dalam menjaga kedamaian dan ketertiban, dan sangat berhati-hati dalam menjaga keharmonisan kehidupan keberagamaan. Perkenalkan, nama saya Linda Setiasari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya itu ada inkulturasi agama Katolik dengan budaya Jawa. Apa sih inkulturasi? Inkulturasi itu merupakan hubungan antar agama dengan budaya yang berjalan dengan beriringan. Nah, maksudnya agama dan kebudayaan memiliki pemaknaannya itu masing-masing. Apa sih agama? Agama itu suatu kepercayaan yang dianut oleh setiap masyarakat, individu atau orang lain. Serta budaya sendiri merupakan ciri khas yang ada pada setiap daerah dan dimiliki oleh satu daerah tersebut. Nama saya Renitri Anggraini dari kelompok agama. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi inkulturasi. Mengutip dari Injil Markus 28:28 bahwa Yesus telah memerintahkan murid-muridnya untuk mewatarkan kerajaan Allah seluruh dunia. Pada dasarnya, kebudayaan lokal dalam Katolik sudah ada sejak zaman prasyarat. Terjadinya kehidupan bersama antara kebudayaan lokal dan iman Kristiani. Saya Yasminta Auliadana Putri akan menjelaskan kesimpulan dari sejarah perkembangan agama Katolik. Kata Katolik berasal dari kata Yunani, yaitu katolikos, yang artinya universal. Kata Katolik memiliki sejarah yang kaya sekaligus beberapa makna. Bagi sebagian pihak, istilah gereja Katolik bermakna gereja yang berada dalam persekutuan penuh dengan uskup Roma.